Long Zaitian menatap Guyan, menarik napas dalam-dalam dan berkata, baiklah, saya setuju dengan permintaan Anda. Karena Anda datang langsung kepada saya dan menawarkan untuk bekerja sama dengan saya. Maka saya yakin Anda tahu, ya, ayah baptis saya akan mengumumkan hari ini bahwa saya akan menjadi pewaris Yansing Group. Ketika dia mengatakan ini, ekspresi Long Zaitian juga sangat rumit. Ayah angkatnya sangat mempercayainya, tetapi dia sudah tua. Saya tidak bisa membuat keputusan tentang banyak hal karena saya sangat pengecut dan penakut. Bahkan meskipun mereka memiliki kekuatan besar istana Yama, mereka hanya bisa tinggal di kota Jianghai. Bukannya sungai dan laut tidak besar, hanya saja Long Zaitian memiliki cita-cita yang lebih besar. Dia berharap istana Yama akan menyatukan dunia. Dan Tianfang adalah kunci untuk mencapai ini selama teknik rahasia Tianfang selesai. Kekuatan keseluruhan istana Yama, mereka akan mencapai tahap yang mengerikan. Mendengarkan kata-kata Long Zaitian, Nguyen mengangguk. Kalau begitu aku akan membawa orang itu pergi dulu dan aku akan datang menemuimu setelah kau mengambil alih. Guyan berdiri melihat Long Zaitian tampak bingung. Lao Gao berjalan mendekat dan melambaikan tangan kanannya. Aliran energi sejati dengan cepat menyeret tubuh Tianfang yang tidak sadarkan diri ke udara. Menyaksikan adegan ini, Long Zaitian tiba-tiba menjadi cemas. Dia berdiri dan berkata, tunggu sebentar, aku sudah berjanji padamu, kenapa kamu ingin membawanya pergi? Mendengar ini Guyan memandang orang lain seolah-olah dia adalah seorang idiot. Idiotif, jika aku meninggalkannya di sini bersamamu, bagaimana aku bisa mengancammu? Begitu terus terang. Setelah mendengar ini, Long Zaitian tercengang. Dia mengulurkan tangannya, tunggu. Namun dia menelan kembali kata-kata itu ketika sampai di bibirnya. Aku banyak berpikir dalam benakku untuk sementara waktu, tetapi akhirnya aku duduk tanpa daya. Tutupi wajahmu. Mengapa ini terjadi? Bab 78 Tragedi Perjamuan. Ketika kami tiba di lantai atas hotel, sebuah helikopter sudah menunggu di sana. Tianfang terbang di udara tanpa sadar. Lao Gao menatap Guyan, guru, bagaimana kita menghadapi orang ini? Guyan melirik orang lain dan berkata dengan tenang, hancurkan kultivasinya dan kurung dia akan berguna di masa depan. Menurut alur cerita aslinya, Tianfang sangat waspada dan gerakannya penuh rahasia dan aneh. Oleh karena itu, Departemen Prajurit sama sekali tidak dapat menemukan keberadaan pihak lain. Mereka tidak berani terlalu dekat dengan Tianfang karena takut dia bersembunyi di kegelapan. Jadi satu-satunya hal yang jelas adalah bahwa pihak lain akan kembali ke komunitas Qiu Suiyuan larut malam setiap hari. Setiap kali mereka kembali, mereka akan membawa kembali beberapa petunjuk yang dibutuhkan Departemen Prajurit. Mereka hanya perlu menunggu Tianfang pergi dan kemudian mereka bisa memasuki ruangan untuk mengumpulkan bukti. Belum lama ini Li Yan dan timnya dari Departemen Prajurit menemukan kertas robek yang dibuang ke tempat sampah di rumah Tianfang. Tertulis di sana, bunuh Li Botian. Li Botian adalah korban kasus pembunuhan Qiu Suiyuan kelima. Dia adalah pemilik perusahaan teknik sipil dan bahan bangunan. Menurut penyelidikan Li Yan dan yang lainnya, mereka menemukan bahwa grup Yansing memiliki sedikit gesekan dengan perusahaan Li Botian belum lama ini. Selama mereka menyelidiki lebih lanjut dan menunggu kesempatan yang tepat, mereka akan dapat menemukan bukti kunci kolusi antara Balai Yama dan Tianfang yang jahat. Lao Gao mengangguk ketika mendengar ini, Tuan Muda, oke. Brak. Helikopter itu lepas landas. Saat Guyan melihat helikopter terbang menjauh, dia memiliki pikiran lain di benaknya. Alasan mengapa Tianfang ditahan dikatakan untuk mengancam Long Zaitian, tetapi sebenarnya itu tidak sepenuhnya benar. Tujuan lain adalah untuk mencegah Long Zaitian dibunuh oleh Yan Huang malam ini. Lagi pula, dalam novel aslinya, Yan Huang sebenarnya sudah menemukan bahwa Long Zaitian dan Tianfang yang jahat berkolusi satu sama lain. Meskipun ada beberapa masalah dengan plot dan waktunya, tapi tidak ada hal tak terduga yang terjadi. Malam ini adalah kesempatan terakhir Long Zaitian. Jika dia belum memutuskan hubungannya dengan Tianfang, maka malam ini mungkin hari Long Zaitian meninggal. Lagi pula Tianfang memiliki kegunaan yang lebih penting. Itu Chen Yingyin membutuhkan pencapaian militer. Sihir Tianfang adalah pencapaian militer yang hebat. Anda harus tahu bahwa Departemen Prajurit dibagi menjadi banyak faksi. Konservatif radikal koeksistensi. Pencapaian militer Chen Ying dalam membunuh Tianfang baru saja menarik perhatian guru pihak lain di novel aslinya. Meskipun agak terlalu dini untuk bertemu sekarang, tapi dengan cara ini alur cerita bisa diselesaikan secara perlahan. Memikirkan hal ini, Guyan berbalik dan pergi. Oke, ayo kita lihat bagaimana perjamuannya. Aula perjamuan itu seperti istana emas. Dinding-dindingnya dipenuhi dengan lukisan cat minyak yang tak ternilai harganya dan lampu gantung besar menggantung dari langit-langit yang tinggi, kristal-kristal berkilauan memantulkan cahaya lembut, menerangi seluruh aula perjamuan. Lantainya terbuat dari marmer dengan pola yang rumit. Dan di tengah ruang perjamuan terdapat meja panjang besar yang dipenuhi perak dan porselen yang indah. Dekorasi bunga yang cantik tersebar di seluruh area dan taplak meja berwarna emas sampahnya serta peralatan makan perak saling melengkapi dengan sempurna. Di sepanjang dinding terdapat serangkaian stasiun prasmanan yang menyajikan makanan lezat mulai dari hidangan khas keluarga tradisional hingga masakan internasional. Sebuah piano ditempatkan di atas panggung dan musisi terkenal bermain untuk para tamu. Mereka yang datang adalah tokoh-tokoh terkemuka dari keluarga besar. Mereka duduk atau berdiri mengobrol dengan gembira. Sen Waner sangat menyukai suasana ini.
Sambil memegang segelas sampahnya di tangannya, dia mengobrol dengan anggota keluarga atau pemilik bisnis dari semua lapisan masyarakat di sekitarnya dengan senyum di wajahnya. Meskipun krisis kebangkrutan telah teratasi, perusahaan keluarga Sen masih sangat membutuhkan mitra. Pada perjamuan ini, Sen Wanner merasa bahwa setidaknya dia harus mencari mitra baru. Dia menunjukkan keterampilan sosial yang sangat baik. Dalam waktu singkat, sekelompok orang berkumpul di sekelilingnya. Bos Sen masih sangat muda dan menjanjikan. Dia bertanggung jawab atas perusahaan sebesar ini di usia yang begitu muda. Kita perlu terus berhubungan dan lebih banyak bekerja sama di masa depan. Hahaha, kerjasama macam apa yang bisa dimiliki penjual sekrup sepertimu dengan perusahaan farmasi? Menurutku, Tuan Sen, mari bekerja sama. Perusahaan obat tradisional Tiongkok kami dapat menyediakan bahan baku yang Anda butuhkan. Sen Wanner sangat senang, dan dia berulang kali berterima kasih padanya. Terima kasih para senior. Pada saat ini, bos yang sedang mengobrol dengan gembira tiba-tiba bertanya. Oh, ngomong-ngomong, apakah Tuan Sen dan Tuan Gu masih berhubungan sekarang? Saya ingat perusahaan Mershen punya beberapa masalah sebelumnya. Apakah Mergu yang menyelesaikannya pada akhirnya? Begitu kata-kata ini keluar. Yang lain juga tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Faktanya, mereka akan berbicara begitu banyak. Itu karena mereka ingin tahu apa sikap Guyan. Lagi pula, yang lain tidak tahu. Tetapi mereka yang berada di industri ini telah mendengar beberapa gosip. Contohnya, keluarga Leng yang dulunya sama terkenalnya dengan keluarga Gu di kota Jianghai. Tampaknya telah menerima dukungan keuangan dari grup keluarga Gu. Jika Guyan masih menyukai Sen Wanner, maka mereka secara alami akan bersedia berteman dengan Sen Wanner. Setelah semua orang tahu bahwa Guyan tidak akan memperlakukan secara tidak adil perusahaan manapun yang bekerja sama dengan Sen Wanner. Mendengar ini, ekspresi Sen Wanner menjadi sedikit tidak wajar. Dia secara alami mendengar dan melihat perubahan ekspresi orang-orang ini. Dia merasa sedikit tidak rela di dalam hatinya. Pada akhirnya, apakah orang-orang ini melakukan ini hanya demi Guyan? Oh, tidak, ini demi keluarga Gu. Dia memaksakan senyum dan berkata, saya pergi ke rumahnya belum lama ini. Setelah kata-kata ini diucapkan, semua orang saling memandang dan tersenyum lagi. Suasana tampak menyenangkan. Ini adalah Xiaolin. Dia memandang Sen Wanner yang dikelilingi orang-orang dengan sedikit depresi dan dia menyesap anggur dengan sedih. Aku merasa seperti benar-benar menjadi pengawal dan melihat Wanner dikelilingi oleh begitu banyak pria, aku merasa sangat tidak nyaman. Minum dan minum. Ledakan tajam dan sarkastik terdengar dari telinga Xiaolin. Dasar jalang, lihat apa yang kau lakukan, kau membuat pakaianku kotor. Bagaimana Anda akan memberi kompensasi kepada... Mengapa siapapun bisa datang ke tempat perjamuan ini? Keamanan di mana keamanannya? Perhatian semua orang tertarik pada gerakan tiba-tiba ini. Sen Wanner juga melihat ke arah suara itu. Dan pandangan ini juga membuat pupil matanya mengecil. Dia hampir berteriak. Bagaimana bisa itu dia? Aku melihat Leng Linger memegang piring perak. Di depannya berdiri seorang wanita mengenakan gaun merah mewah, tetapi ada sepotong kue menempel di gaun yang dibuat khusus untuknya. Kue itu meluncur dari pakaian ke tanah, membuat gaun yang awalnya indah menjadi kotor. Leng Linger melihat wanita itu berteriak. Dia langsung menunjuk wanita di sebelahnya yang wajahnya berubah dan berkata, "Bah, jangan memfitnahku, jelas sekali pria di sebelahmu yang mendorongku barusan." Dia mengambil kue barusan dan ketika dia berbalik, dia tiba-tiba ditabrak oleh seseorang dan kue itu tumpah ke pakaian wanita di depannya. Orang-orang di sekitar melihat ke sana, semua dengan ekspresi menonton kesenangan. Hei, jika kamu tidak memberitahuku, aku tidak akan menyadarinya. Bagaimana bisa seseorang datang ke ruang perjamuan mewah ini dengan mengenakan pakaian yang begitu aneh? Mungkinkah dia menyelinap masuk? TSK, kau meremehkan tindakan keamanan hotel ini. Bahkan seekor lalat pun tidak bisa masuk tanpa undangan. Dan tepat ketika semua orang menebak siapa Leng Linger, suara panik lain datang, maaf. Leng Xingan awalnya sedang membahas masalah kerjasama dengan CEO bisnis lain. Tetapi ketika dia berbalik, dia tiba-tiba menemukan bahwa keponakan kecilnya tampaknya berada dalam masalah. Orang yang kesal itu sebenarnya adalah Xie Zilan, putri dari keluarga Xie. Anda harus tahu bahwa keluarga Xie adalah keluarga tingkat pertama di kota Jianghai dan mitra penting grup. Semuanya sudah berakhir sekarang. Leng Xingan dengan cepat berlari ke sisi Leng Linger dan terus meminta maaf kepada Xie Zilan. Maafkan saya keponakan saya yang... Saya mohon maaf kepada Anda atas nama keponakan saya. Leng Xingan berkeringat dingin. Keponakan perempuannya yang tertua telah memberitahu, biarkan dia tetap rendah hati dan tidak menggunakan nama Guyan. Orang-orang di perjamuan adalah mereka yang tidak mampu disakiti oleh keluarga Leng, jadi jangan membuat masalah bagi Guyan. Jadi, saat Anda ragu, cukup minta maaf dan semuanya akan berakhir. Kemudian Leng Xingan muncul di tempat kejadian. Semua orang akhirnya bereaksi. Ya Tuhan, Leng Xingan, keluarga Leng. Ya Tuhan, keluarga Leng juga ada di sini. Gadis berambut kuning itu pasti Leng Linger, putri kedua keluarga Lengkan. Aku tidak percaya ini. Keluarga Leng yang dulunya setenar keluarga Gu telah jatuh ke titik ini. Saya ingat ketika keluarga Xie masih menjadi keluarga tingkat 3. Mereka menerima bantuan dari keluarga Leng. Leng Xingan merasa sangat tidak nyaman ketika mendengarkan suara-suara di sekitarnya. Tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini, keluarga Leng jelas sedang menurun. Leng Linger sangat tidak senang melihat pamannya begitu rendah hati. Dia memelototi Xie Zilan dan berkata, mengapa kami harus meminta maaf?
Ini jelas kesalahan wanita di sebelahmu. Dia yang seharusnya meminta maaf. Xie Zilan menjadi lebih marah ketika mendengar ini. Gerakan yang selalu berhasil di masa lalu ternyata tidak efektif melawan orang ini. Jelas orang-orang yang telah dibully di masa lalu akan ketakutan setengah mati ketika melihat adegan seperti ini. Dia langsung memarahi dasar jalang, salah jika kamu datang ke pesta ini dengan pakaian seperti ini. Dia masih berdebat di sini satpam keluarkan dia dari sini. Kata-kata itu jatuh. Beberapa pengawal keluarga Xie datang dan mengulurkan tangan mereka kepada Leng Ling'er. Nona, silakan pergi dari sini bersama kami. Di sudut perjamuan. Dua sosok berpakaian hitam berdiri di sana dan lapisan kabut hitam menyelimuti mereka. Keduanya tampak menyatu dalam malam dan semua orang secara ajaib otomatis menjauh dari area tersebut. Mei Sue melihat pemandangan di perjamuan dan berkata dengan ragu kepada pria di sebelahnya yang mengenakan pakaian hitam dan topi kain kasa hitam. Tuan membutuhkan saya untuk pergi. Tidak perlu. Leng Qingqiu berkata dengan ringan. Dia benar-benar tidak peduli apa yang terjadi pada saudara perempuan. Tetapi pada kenyataannya dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Mata yang terbuka dipenuhi dengan niat membunuh dan rune misterius itu perlahan berputar. Meskipun aku tidak bisa melihat gambarnya, aku bisa melihat esensi kehidupan semua orang melalui kekuatan di mataku. Ling'er, jangan khawatir, setelah malam ini, Xie Zilan akan mati. Mei Sue mengangguk, dan pada saat yang sama menyuruh semua orang yang hadir untuk diam. Leng Ling'er ada di sini. Monsieur Wei datang ke sini atas undangan grup Yansing. Kamu tidak bisa melakukan ini. Leng Xingan melihat Leng Ling'er ditahan bahunya oleh pengawal keluarga Xie dan dibawa pergi, dan dia berteriak buru-buru. Xie Zilan mencibir berdasarkan situasimu saat ini, kamu pasti tidak layak untuk masuk mungkin grup Yansing memberimu tambahan satu. Benar sekali Xie Zilan tidak senang dengan keluarga Leng, atau lebih tepatnya dia tidak senang dengan Leng Qingqiu bekas dewi keluarga Leng. Ketika dia masih kecil, keluarganya selalu mengatakan bahwa dia tidak sebaik Leng Qingqiu. Dia tidak secantik Leng Qingqiu dan dia tidak setalenta Leng Qingqiu. Leng Qingqiu lebih baik darimu dalam segala hal yang dia lakukan. Biarkan aku pergi jika kau punya nyali, biarkan aku pergi aku akan membiarkan adikku. Leng Ling'er meronta dan hendak menyebut gelar saudara iparnya. Namun kata-kata yang diucapkan Leng Xingan kepadanya sebelumnya tiba-tiba terlintas dalam benaknya. Dia berkata untuk tidak meminjam nama Guyan, jika tidak orang akan meremehkan. Untuk sesaat, mata Leng Ling'er meredup dan dia berhenti dari apa yang akan dia katakan. Dan Xie Zilan tampaknya telah memicu beberapa kata kunci. Wajahnya menjadi terdistorsi dan dia segera berjalan di depan Leng Ling'er. Dia bertanya dengan senyum palsu kakak mulut. Oh ya, kenapa adikmu tidak datang? Hei, adikmu sedang diganggu olehku. Dia berteriak ke sekeliling dan kemudian mengejek Leng Ling'er maaf, aku lupa bahwa adikmu sudah lama buta. Pada saat ini, dia tidak bisa lagi menahan dendamnya selama bertahun-tahun dan berteriak pada Leng Ling'er dia sudah lama buta. Dia buta, mengerti? Keluarga Leng Anda sudah lama menjadi keluarga hanya dalam nama. Kenapa kamu tidak membunuh Leng Qingqiu saat itu? Xie Zilan berteriak dengan gembira, dia tidak memperhatikan suasana aneh yang berangsur-angsur di aula perjamuan. Sebaliknya, dia terus membuat komentar sinis kepada Leng Ling'er. Leng Ling'er menggertakkan giginya dan berusaha keras untuk tidak menangis saat dia mengingat apa yang terjadi di masa lalu. Dia hampir menangis tetapi matanya sangat keras kepala. Ashole shoot up. Leng Ling'er ingin melepaskan diri dari pengawal yang menahannya dan dia ingin memukul wajah Xie Zilan dengan keras. Leng Xingan tidak tahan lagi dia bergegas dengan tinjunya melambai jangan bertindak terlalu jauh. Namun dia dihentikan oleh pengawal Xie Zilan dan dijepit ke tanah. Sialan. Leng Xingan hanya membenci ketidakmampuannya sendiri. Dia jelas yang lebih tua dari kedua keponakannya, tetapi dia sangat tidak berguna. Xie Zilan mencibir, lalu menatap Leng Ling'er. Jangan menatapku seperti itu. Jalang. Oh ya, biar ku beri kau pelajaran. Xie Zilan mengangkat tangannya. Akan sakit jika aku memukul wajahmu. Kalau tidak, aku lebih suka kau menjadi seperti adikmu. Dan menjadi buta dan tinggal di rumah dalam kemiskinan selama sisa hidup Anda. Di dalam ruang perjamuan. Wajah Bai Qionglan yang awalnya tanpa ekspresi sepertinya menyadari sesuatu. Matanya bergetar Sister Ling'er. Bai Qionglan tanpa sadar berlari ke arah Leng Ling'er. Bai Jun yang masih mengobrol tertegun hei. Dia mengejarnya. Sisi lainnya. Bai Lian. Ada apa denganmu? Bai Lianhu yang dikelilingi orang-orang dan tersenyum hingga saat ini sekarang menatap Xie Zilan. Hei kau orang bodoh saya menyarankanmu untuk menghentikan saya. Kalau tidak aku takut, aku tidak akan bisa menahan diri dan pergi untuk membunuh jalang itu. Pengawal di sampingnya terdiam sesaat, lengannya perlahan menonjol dan dia berkata dengan suara berat, kamu tetap di sini. Aku akan pergi dan membunuhnya, ini akan segera berakhir. Di antara pengawal yang dibawa oleh beberapa keluarga besar, beberapa orang dengan niat membunuh perlahan berjalan menuju Xie Zilan. Awas truk makanannya, awas truk makanannya. Beberapa pelayan mendorong kereta makanan ke arah Xie Zilan. Mata Mei Sue dipenuhi dengan niat membunuh, Tuan. Tolong perintahkan aku untuk membunuh wanita itu. Tidak perlu. Jangan biarkan hal semacam ini memengaruhi emosimu. Jangan lupakan rencanamu.
Leng Qingqiu berkata dengan tenang bahwa dia tidak peduli pihak lain memarahinya. Bisa. Mei Sui ingin mengatakan sesuatu tetapi matanya sepertinya telah melihat sesuatu. Semua anggota organisasi malam yang ingin mengambil tindakan dengan cepat dihentikan. Beberapa orang di aula perjamuan juga memperhatikan sosok yang berlari cepat menuju Xie Zilan. Tepat ketika aku hendak menjangkau dan menyapa, aku langsung dihentikan oleh orang di sebelahku. Di sisi Xie Zilan, dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Leng Ling'er dengan keras di bawah tatapannya yang keras kepala dan marah. Namun, tepat ketika dia hendak menamparkan wajah Leng Ling'er, sebuah suara bercampur dengan niat membunuh terdengar dari belakang Xie Zilan. Halo, apa yang sedang kamu bicarakan? Xie Zilan tertegun dan tanpa sadar menolehkan kepalanya. Akibatnya, sebelum dia bisa melihat dengan jelas siapa yang berbicara. Bang! Puff! Well! Dia merasakan rambutnya ditarik ke atas dengan kekuatan sedemikian rupa, kemudian tabrakan. Baiklah. Dia diangkat oleh pria itu dan dilemparkan ke atas meja penuh makanan prasmanan seperti palu yang digunakan oleh seseorang. Bang 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 bang. Itu menghantam dari ujung kepala meja makan sampai ujung lainnya. Seluruh meja ditutupi dengan makanan busuk, noda darah yang tidak diketahui, air mata, dan ingus. Pada akhirnya, pria itu menjambak rambut Xie Zilan dan mengangkatnya. Mata Guyan tanpa ekspresi, dan nada suaranya dingin dan suram. Apa yang sedang kamu bicarakan barusan? Fitur wajah Xie Zilan terdistorsi, giginya patah dan matanya bengkak dan dia tidak bisa melihat dengan jelas. Dia hanya bisa berteriak tanpa sadar. Guyan mengangguk. Oh. Kemudian dia menekan bang. Sebuah lingkaran cahaya berwarna merah muda muncul di telapak tangannya dengan suara berderak. Retakan besar seperti sarang laba-laba langsung tercipta di lantai marmer aula perjamuan. Kepala Xie Zilan tertanam di dalam dan seluruh tubuhnya tidak bergerak. Untuk sementara waktu, seluruh penonton terdiam. Bab 79. Serangkaian perkelahian besar saya akan melindungi keluarga Leng. Dalam momen hening itu, aula perjamuan tampak membeku dalam waktu. Mata orang-orang tertuju pada retakan besar seperti sarang laba-laba di tanah dan Xie Zilan yang tertanam di dalamnya. Seolah-olah mereka tidak percaya dengan apa yang terjadi di depan mata mereka. Semua orang terpana. Tunggu, apa yang terjadi? Bukankah Xie Zilan baru saja berdiri di depan Leng Ling'er memamerkan kekuatannya? Bagaimana bisa terkubur di tanah dalam sekejap mata? Lagi pula, apakah retakan di tanah ini sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Tidak. Saya harus mengatakan mengapa Tuan Gu marah. Xie Zilan tidak memarahi Shen Wan ya, mengapa kamu marah? Awalnya semua orang mengira bahwa Gu Yan hanyalah seorang penjilat Shen Wan ya, tetapi sekarang tampaknya dia tidak mudah dihadapi. Gu Yan awalnya hanya ingin datang ke sini dan dengan senang hati menghadiri perjamuan biasa. Jika mungkin dia juga ingin melihat plot di mana protagonis Xiaolin dipandang rendah dan menyebabkan masalah tetapi kemudian ditampar wajahnya. Kenapa Xiaolin tidak punya masalah tetapi Leng Ling'er yang bermasalah? Dia berjalan mendekat tanpa daya. Awalnya dia berpikir bahwa dia hanya akan membiarkan Xie Zilan meminta maaf kepada Leng Ling'er dan itu akan menjadi akhir dari semuanya. Lagi pula keluarga Xie dan keluarga Gu memiliki kerjasama dan mereka akan bertemu satu sama lain cepat atau lambat. Namun siapa sangka bahwa setelah hanya 2 langkah Xie Zilan mengucapkan beberapa patah kata yang membuatnya kehilangan akal seketika. Dia menatap Xie Zilan yang terkubur di lantai marmer dan tetap diam. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan bahwa tidak ada fluktuasi dalam tingkat kultivasinya dan ini telah dikonfirmasi oleh Lao Gao. Biasanya dia tidak merasakan seberapa kuat dirinya, jadi apa yang sedang terjadi sekarang? Tidak mungkin itu efek dari keterampilan cinta murni semesta yang saya latih. Tidak mungkin. Tapi dia tidak merasakan sesuatu yang istimewa. Dan tepat pada saat ini, para pengawal keluarga Xie akhirnya bereaksi ketika mereka melihat wanita tertua tertanam di lantai aula perjamuan. Mereka semua berteriak ngeri nona. Mereka berlari dengan ngeri dan berusaha keras menarik Xie Zilan keluar dari tanah. Yang terakhir juga benar-benar tidak dapat dikenali dengan lebih banyak udara yang keluar daripada yang masuk. Melihat Xie Zilan seperti ini beberapa orang yang mencintai keadilan tidak tahan lagi. Beberapa adalah anak muda yang belum pernah melihat Gu Yan. Kebanyakan dari orang-orang ini adalah anak muda yang belum pernah merasakan kerasnya masyarakat dan tidak memiliki cara untuk berhubungan dengan orang-orang seperti Gu Yan. Kamu sudah bertindak terlalu jauh. Seorang pria muda dengan wajah yang belum dewasa menghampiri Gu Yan dengan berani. Dia menunjuk Xie Zilan dan kemudian ke Leng Ling'er yang tampak linglung. Dan berteriak putri keluarga Xie jelas memiliki pakaiannya yang dikotori oleh orang yang berpakaian tidak pantas ini. Jika Anda ingin pihak lain meminta maaf tetapi tidak berhasil maka. Bang! Gedebuk! Kata-kata itu belum selesai. Seluruh penonton tersentak. Orang yang berbicara itu ditampar hingga jatuh ke tanah. Pria itu hanya merasakan sakit membakar di pipi kirinya. Dia menatap Gu Yan dengan tidak percaya yang tiba-tiba menantangnya. Kamu benar-benar memukulku. Gu Yan menatap orang lain itu dengan dingin. Tersesat. Pria itu gemetar di sekujur tubuh, menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara seolah-olah dia meragukan dirinya sendiri. Orang lain tidak tahan lagi jadi dia datang dan bertindak sebagai pembawa damai. Hei Xiaoyan, aku paman Yuando, kamu masih ingat aku? Pria parubaya dengan perut buncit itu menghampiri dan berkata dengan nada akrab. Kita semua anak muda, jangan terlalu marah. Bang! Yang lain ditampar ke tanah. Ayah!
Seorang pria yang menonton acara itu melihat ayahnya ditampar ke tanah. Dia sangat marah dan segera berlari untuk mengutuk Guyan. Dasar brengsek, apa kau tahu siapa ayahku? Bang! Yang lain jatuh ke tanah. Seorang wanita berlari lagi dan mengutuk, beraninya kau memukul kepala keluarga Jiang Hailin. Apakah kamu gila? Apakah kamu tahu siapa aku? Bang! Si Uel! Beraninya kau memukul putriku? Apa kau tahu aku dari keluarga Wang dari Jiang Hai? Bang! Oke kakak Gugif, beri aku muka dan jangan seperti ini. Bang! Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Ini benar-benar sudah keterlaluan. Bang! Setelah mengipasi yang terakhir, Guyan merasa sedikit lelah. Dia bahkan merasa sedikit keterlaluan dan lucu bahwa kelompok orang ini tidak berdiri dan mengatakan apapun ketika Leng Ling'er diganggu. Tetapi hanya berdiri ketika Xie Zilan dipukuli. Dia bahkan mencoba menggunakan pemerasan moral padanya. Dia benar-benar pantas dipukuli. Mergu. Sangat brutal. Semua orang yang hadir merasakan sakit di pipi mereka dan menatap Guyan dengan tidak percaya saat dia menantang orang lain untuk bertarung berulang. Mereka semua menelan ludah dan merasa bahwa apa yang terjadi hari ini benar-benar terlalu konyol. Bagaimana bisa seorang pemuda seperti Guyan mengalahkan begitu banyak orang? Dan sebagian besar dari mereka adalah tokoh terkenal di kota Jianghai. Oke, semuanya tenang. Pada saat ini sebuah suara penuh energi datang. Semua orang melihat seorang wanita mengenakan gaun malam ungu dan dengan rambut hitam halus seperti Night Elf berjalan ke arah mereka. Dia berjalan ke arah Guyan dengan minat. Hisnona Yan Qingqing dari keluarga Yan. Bukankah dia mencoba memasuki industri hiburan? Kenapa dia punya waktu untuk datang ke sini? Hehe, keluarga Yan adalah keluarga top setara dengan keluarga Gu. Jika Nona Yan berbicara, bahkan Guyan tidak akan berani melakukan apapun lagi. Betul sekali, farce ini akhirnya bisa berakhir. Yan Qingqing berjalan dengan anggun di depan Guyan yang wajahnya tanpa ekspresi. Dia menatap orang lain dengan penuh minat. Pria ini sangat menarik. Perjamuan itu sangat membosankan, tetapi orang lain menampilkan pertunjukan yang bagus untuknya. Nama Anda Guyan kan? Yan Qingqing tersenyum lembut seperti biasa. Beri aku sedikit muka dan biarkan masalah ini berlalu. Kita semua diundang ke perjamuan. Akan buruk jika menyebabkan masalah bagi tuan rumah. Setelah dia selesai berbicara, dia tersenyum pada Guyan. Bagaimana menurutmu? Bang! Yan Qingqing jatuh ke tanah. Seluruh penonton, Yan Qingqing juga terpana. Dia menutupi wajahnya dengan kosong dan menatap Guyan yang menatapnya dengan dingin. You memukulku. Diam kau gadis jelek. Guyan berkata dengan dingin. Siapa orang ini? Mengapa semua orang harus datang dan berteriak untuk memberinya muka? Berapa harga wajahmu? Akan kuberi kau sedikit wajah. Jelek gadis. Yan Qingqing tertegun, kekuatan kalimat ini bahkan lebih merusak daripada ditampar wajahnya. Untuk sesaat matanya berubah merah dan dia menatap Guyan dengan tatapan tidak yakin sambil menangis dan berteriak, siapa gadis jelek itu? Siapa gadis jelek itu? Bajingan, aku akan membiarkan penggemarku melakukan perundungan siber terhadapmu. Wow! Yan Qingqing tiba-tiba kehilangan semua citranya dan duduk di tanah sambil menangis dengan keras. Nona Big Big. Pengawal keluarga Yan segera bergegas dan memelototi Guyan. Tuan Guyu benar-benar sudah keterlaluan. Tidak peduli apapun, kamu tidak boleh memukul wanita muda kita. Guyan merasa sakit kepala setelah mendengar ini, jadi dia memilih untuk mengabaikan pihak lain. Kemudian dia melihat sekeliling dan berteriak. Siapa lagi yang ingin aku menamparkan wajahnya? Mereka yang tertangkap oleh pandangan Guyan entah menundukkan kepala atau memalingkan muka. Tidak seorang pun di antara penonton yang menanggapi. Melihat adegan ini, Guyan tersenyum dan berkata sangat bagus. Kemudian dia berjalan ke arah Leng Ling'er yang telah berdiri di sana dengan linglung dan mengulurkan tangannya dan menekannya di kepalanya. Dia mengumumkan kepada semua orang, dengarkan aku melindungi keluarga Leng. Sebelum Anda mempermalukan orang lain, pikirkan apakah Anda memiliki keberanian untuk berdiri di depan saya dan bernegosiasi dengan saya. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tersentak lagi. Mereka mendongak dengan tidak percaya pada Leng Ling'er yang berdiri di samping Guyan dengan ekspresi linglung di matanya. Mendesis, keluarga Leng bekerja sama dengan keluarga Gu. Ya Tuhan, berita ini benar-benar nyata. Keluarga Leng akan membuat komebak. Leng Xing'an juga terkejut. Ini keponakan saya benar-benar tidak ingin meminjam nama Guyan. Itu karena pihak lain telah secara resmi mengumumkannya di depan semua orang. Sekarang situasi di kota Jianghai akan segera berubah lagi. He melirik putri dari keluarga Yan yang sedang duduk di tanah dan menolak untuk bangun dan menangis dengan keras. Dan kepala dan keturunan keluarga besar dan kecil yang terbaring di tanah dengan tangan menutupi wajah dan meragukan diri sendiri. Kepala keluarga Gu mungkin sedang sakit kepala. Bab 80 Kepanikan Mei Sui. Ada apa? Kamu tidak akan pergi. Bai Jun memandang Bai Qionglan yang tiba-tiba berhenti dengan sedikit kebingungan. Dia menatap Guyan lagi, terutama ketika dia melihat retakan seperti jaring laba-laba, matanya penuh minat. Apakah itu Guyan, putra sulung keluarga Gu? Jelas tidak ada fluktuasi dalam kultivasinya. Tapi ini jelas bukan kekuatan orang normal yang sangat menarik. Bai Qionglan memandang Leng Ling'er yang diselamatkan dan menghela napas lega. Kemudian dia menunjukkan Bai Jun senyum paling tulus dalam beberapa hari ini. Aku tidak akan pergi, kakak Bao. Bai Jun tertegun dan memalingkan muka dengan malu. Setelah berpikir beberapa saat, dia mengulurkan tangan dan mengusap kepala Bai Qionglan dan berkata, Xiaolin, jika kamu tidak menyukainya, jangan pergi menemuinya.
Aku akan bicara dengan ayah tentang ini. Begitu kata-kata ini keluar, mata Bai Qionglan membelalak dan dia memeluk Bai Jun. Saudara aku sangat mencintaimu. Bai Jun tersenyum penuh kasih lalu menatap Guyan lagi. Pria yang menarik. Aku harus pergi berbicara dengannya nanti. Bai Lian menatap Guyan dengan terkejut. Niat membunuh di hatinya perlahan menghilang. Dia berkata kepada pria di sampingnya, aku tidak pernah menyangka bahwa orang biasa tanpa kultivasi dapat menyebabkan kekuatan sebesar itu. Ngomong-ngomong, Murongchi, orang itu adalah pria yang kusebutkan terakhir kali yang sama tidak pekanya denganmu soal asmara. Murongchi tidak mengatakan apapun. Dia memandang Guyan, perlahan melonggarkan tangannya, dan berkata dengan suara pelan dengan sedikit rasa malu. Saya menyukainya. Bai Lian tertegun dan tiba-tiba menoleh untuk melihat pihak lain dengan kaget. Hah, oh, aku tidak menyangka tuan muda dari keluarga Gu memiliki keberanian seperti itu. Bukankah dia sedikit terlalu kuat? Ya, itu cukup besar untuk menembus lantai marmer. Kapan Bos Sen, tuan muda Gu mendekati keluarga Leng? Apakah kamu... Di sisi Sen Waner sekumpulan CEO saling berkomunikasi dengan wajah pucat dan ketakutan. Mereka semua memandang Sen Waner ingin mengetahui inti permasalahan. Sen Waner tidak membalas mereka, tetapi menatap kosong Guyan yang berdiri di tengah kerumunan dan dengan lembut merawat Leng Lingel. Kenapa keluarga Leng? Sen Waner merasa sangat sakit di hatinya. Ketika dia melihat Leng Lingel, dia mengenalinya. Dia adalah gadis di Coworker V sebelumnya. Aku tidak menyangka dia adalah putri kedua dari keluarga Leng. Dikombinasikan dengan apa yang Guyan katakan tentang menikah ketika dia benar-benar memutuskan hubungan dengannya. Jadi orang yang disukai Guyan adalah Leng Lingel gadis kecil itu. Sen Waner merasa frustrasi orang yang disukai Guyan adalah Leng Lingel. Salah. Pupil Sen Waner tiba-tiba menyusut dan tangan yang memegang sampahnya mulai bergetar. No. Sen Waner sepertinya memikirkan sesuatu. Sebelumnya di Coworker Leng Lingel memanggil Guyan kakak ipar. Adik ipar Leng Lingel. Leng King Qiu. Sen Waner merasa seperti napasnya akan berhenti dan dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Matanya tertuju pada Guyan Leng King Qiu. Leng King Qiu adalah partner pernikahannya. Tidak itu tidak mungkin, aku tidak percaya. Leng King Qiu sudah menjadi seperti itu, bagaimana bisa dia menyukainya? Bagaimana mungkin ini tidak mungkin. Jika Guyan menikahi orang lain lalu apa gunanya aku bersikeras untuk tidak menjalin hubungan selama bertahun-tahun? Wajah Sen Waner menjadi pucat, dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Dan saat ini, Waner, apakah kamu baik-baik saja? Xiaolin memperhatikan ada sesuatu yang salah dengan Sen Waner, jadi dia melangkah maju dan menopang Sen Waner yang kehilangan keseimbangan. Tidak apa-apa. Sen Waner merasakan perhatian Xiaolin dan dia memaksakan senyum. Tidak, aku harus mencari pasangan malam ini. Inilah tujuan kedatanganku ke sini. Memikirkan hal ini, dia menarik napas dalam-dalam dan bersemangat kembali. Di sudut lain, Mei Sui menunduk, tampak sedikit gelisah. Karena dia merasakan emosi abnormal yang muncul dari majikan di sekitarnya. Sayang sekali, meskipun aku tahu Guyan menyembunyikan kekuatannya, aku tidak menyangka dia akan menunjukkannya di perjamuan. Tapi aku masih tidak bisa merasakan fluktuasi kultivasi pihak lain. Kenapa begitu? Tentu saja yang paling penting adalah... Dia diam-diam menatap Leng King Qiu yang berdiri di sampingnya. Tuan, apakah Anda sudah meragukan Guyan kalau tidak mengapa emosi Anda begitu menakutkan? Leng King Qiu ada di sini. Dia gemetar di sekujur tubuh, mengepalkan giginya erat-erat dan mencubit telapak tangannya dengan ujung jari. Mencegah. Dia tertawa terbahak-bahak. Sebenarnya dia benar-benar mengatakan bahwa dia melindungi keluarga Leng. Bukankah ini memberitahu semua orang bahwa keluarga Leng dan keluarga Gu memiliki hubungan yang tidak biasa? Sialan, ini akan merusak banyak rencana rahasiaku. Dia sangat marah. Apakah karena Xie Zilan menindas Lingel? Atau Leng King Qiu merasakan sesuatu yang tak terlukiskan di hatinya? Apakah karena pihak lain mengatakan sesuatu tentang dia? Itulah mengapa dia sangat marah. Aku sangat bimbang, aku benar-benar ingin berbicara dengan Guyan. Dan kemudian memarahinya karena terlalu flamboyan. Setelah menyinggung begitu banyak orang, bahkan keluarga Gu akan berada dalam banyak masalah. Sungguh orang yang keras kepala. Pikiran Leng King Qiu dipenuhi dengan berbagai pikiran. Master, mungkin Guyan mempelajari beberapa gerakan dari orang-orang kuat di sekitarnya. Mei Sui melihat bahwa tuannya tampak menahan sesuatu dan berpikir bahwa dia akan membunuh Guyan. Jadi dia dengan cepat menutupi dan berkata, 1 langkah atau setengah langkah. Leng King Qiu tertegun, ya, bukankah Guyan orang biasa? Bagaimana seseorang bisa memiliki kekuatan kau bajingan menyembunyikan segalanya dariku? Leng King Qiu terdiam beberapa saat. Baiklah, mari kita selidiki. Mei Sui merasa lega ketika mendengar ini. Ya, Guyani menyelamatkan hidupmu kali ini. Mei Sui berpikir dalam hati. Bab 81 Psikologi Kompleks Hantu Wanita. Sandiwara di perjamuan segera berakhir. Hotel itu membersihkan tempat kejadian dengan panik. Xie Zilan juga dilarikan ke rumah sakit. Adapun memanggil polisi. Oh no, ada seseorang yang terlalu malu untuk melakukan itu. Sepertinya ini adalah pemikiran bawah sadar dari setiap anggota keluarga besar. Semua masalah akan diselesaikan secara pribadi. Semua orang bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa dan para tamu mulai mengobrol satu sama lain lagi. Namun suasananya jauh lebih menyedihkan daripada di awal.
Lagi pula, banyak orang yang ditampar wajahnya duduk di sana diam-diam menutupi wajah mereka dan meragukan kehidupan mereka. Beberapa orang belum sadar. Semua orang dengan sadar berjalan di sekitar mereka dan tetap di sisi lain untuk berkomunikasi dengan suara rendah. Namun topik diskusi berubah dari kinerja perusahaan dan bagaimana cara bekerja sama menjadi keluarga Gu dan keluarga Leng dan Bos Sen, mengapa Tuan Muda Gu tidak datang menemuimu? Ya Tuan Sen, mengapa Tuan Muda Gu tinggal bersama Leng Linger? Apakah terjadi sesuatu antara kalian berdua? Hei Li Tua, apa yang sedang kamu bicarakan? Bahkan jika ada sesuatu yang salah dengan anak muda. Itu hanya konflik kecil, tidak bisakah diselesaikan dengan mentraktir mereka makan atau memberi mereka hadiah? Beberapa bos kelompok yang awalnya ingin membahas masalah kerjasama dengan Sen Waner tidak lagi memiliki minat itu. Kita bisa bicara tentang kerjasama kapan saja, tetapi kita hanya bisa bicara tentang gosip sekarang. Lagi pula, apa yang paling kamu inginkan ketika kamu menjadi seorang bos dan memiliki segalanya? Bukankah itu untuk mendengarkan gosip keluarga papan atas seperti itu? Lagi pula beberapa tindakan dari keluarga-keluarga teratas ini dapat memengaruhi pendirian masa depan keluarga mereka sendiri. Wajah Sen Waner tampak sedikit jelek dan dia bahkan tidak berpikir untuk berbicara tentang Guyan dan keluarga Leng lagi. Lagi pula, keduanya baru saja putus sepenuhnya belum lama ini dan sebelum itu mereka saling mendoakan kebahagiaan. Namun orang-orang ini jelas mengalihkan perhatian mereka ke keluarga Leng karena apa yang baru saja dilakukan Guyan. Haha, Guyan baru-baru ini mengatakan bahwa dia ingin bekerja sama dengan keluarga Leng. Sen Waner tertawa kering dan melirik Guyan yang tidak jauh dari sana dan tidak ada yang berani mendekatinya kecuali Leng Linger dan Leng Xingan. Sambil mengerutkan bibirnya, dia terkekeh, bagaimana kalau begini, aku hanya akan menyapa, apakah kamu ingin ikut? Begitu kata-kata ini keluar. Beberapa bos menggelengkan kepala. Nono Norshen, Anda lebih akrab dengan Merguso, Anda yang harus pergi. Lelucon yang bagus. Siapa yang tahu jika Guyan masih marah sekarang? Akan sangat buruk jika dia memukuli mereka juga. Sen Waner menghela napas lega ketika melihat ini. Dia mengangguk sedikit dan berjalan menuju arah Guyan. Dia juga sangat gugup tidak tahu bagaimana Guyan akan memperlakukannya ketika dia melihatnya lagi. Waner. Xiaolin lapar jadi dia mengambil makanan ketika dia melihat Sen Waner pergi dan berjalan ke arah tertentu. Tiba-tiba dia merasa sedikit aneh. Kenapa Waner tidak meneleponnya? Bukankah dia bilang dia adalah pengawal pihak lain? Memikirkan hal ini, Xiaolin mengikuti. Sisi lain, Bai Jun menatap Guyan dan bertanya dengan sengaja atau tidak sengaja. Ngomong-ngomong Qionglan, aku ingat bahwa kamu dan Leng Linger dari keluarga Leng adalah teman baik, kan? Bai Qionglan yang mengingat kejadian barusan segera menekankan dengan ketidakpuasan dia adalah sahabat terbaikku. Kenapa kamu menanyakan ini kakak? Oh bukankah kakak iparmu yang menyelamatkanmu terakhir kali? Aku bertanya-tanya apakah aku harus pergi dan menyapa. Bai Jun berkata sambil tersenyum. Sapa? Bai Qionglan memikirkannya dan memutuskan bahwa dia tidak perlu bertemu dengan pria bernama Xiaolin karena saudara laki-lakinya menjaminnya. Jadi aku dalam suasana hati, jadi dia mengangguk oke. Sisi lain. Hei Murongchi, kamu mau kemana? Bai Lian menggunakan kemampuannya untuk menyingkirkan lalat yang berdengung di sekitar mereka dan kemudian melihat Murongchi berjalan ke satu arah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Murongchi berhenti sejenak dan menjawab. Mencari cinta sejati. Apa kamu serius? Bai Lian terdiam dan terkejut. Dia melihat ke kiri dan kanan karena takut pihak lain akan mengganggu rencananya. Dengan tak berdaya dia menghentakkan kakinya dan mengikuti apa jenis rekan satu tim ini. Sisi lain, Leng Qingqiu yang melihat situasi keseluruhan menemukan bahwa beberapa sumber kehidupan yang familiar bergerak menuju Guyan. Dia mengerutkan kening. Mengapa Bai Lian dan Murong menyerang Guyan? Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan hatinya tenggelam. Oh tidak, Bai Lian masih tidak tahu hubungan antara Guyan dan aku. Mungkinkah pihak lain menyukai Guyan dan ingin mengubahnya menjadi pelayan prianya sendiri? Sudah berakhir jika Guyan berhasil dirayu oleh Bai Lian, semuanya akan berakhir. Aku secara khusus mengingatkan Guyan sebelumnya untuk tidak tergoda oleh wanita cantik hanya dengan godaan. Faktanya, ini berbicara tentang Bai Lian. Bagaimanapun, Bai Lian terlahir dengan tubuh yang menawan dan sangat sedikit pria yang bisa menahan pesonanya. Dia segera berkata dengan tenang. Mei Xue, biarkan Bai Lian kembali. Mei Xue tertegun lalu mengirimkan instruksi tuannya kepada Bai Lian di benaknya. Namun setelah menunggu beberapa saat pesan dari pihak lain membuat Mei Xue tertegun. Dia ragu-ragu sejenak lalu melaporkan kepada Leng Qingqiu dengan agak canggung. Oh Master. Murongchi akan pergi dan Bai Lian pergi menghentikannya untuk mencegah kecelakaan. Murongchi dia ingin mencari Guyan. Leng Qingqiu sedikit bingung. Dia mengenal Murongchi, satu-satunya pria yang diketahui mampu menahan pesona Bai Lian, tetapi dia dan Guyan sama sekali tidak memiliki hubungan. Saat aku sedang berpikir, aku mendengar Mei Xue terus berbicara, dan nadanya sedikit aneh. Wah, sepertinya Murongchi jatuh cinta pada Guyan. Leng Qingqiu. Ha. Leng Linger duduk di kursi tanpa mengucapkan sepatah kata pun meskipun meja itu dipenuhi dengan makanan favoritnya. Guyan berjalan mendekat dengan kepala kelinci pedas. Melihat Leng Linger yang diam, dia sedikit bingung. Dia segera berjalan mendekat dan menepuk kepala orang itu.
Hei, kenapa kamu berpura-pura menjadi begitu dalam? Berpura-pura. Berpura-pura menjadi mendalam. Leng Linger tiba-tiba mengangkat kepalanya ketika mendengar itu. Tetapi ketika dia melihat wajah Guyan, wajahnya memerah dan dia dengan cepat menundukkan kepalanya lagi. Guyan perlahan meletakkan dua tanda tanya dan menatap Leng Xing'an di sampingnya. Paman Leng, ada apa dengan anak ini? Bukankah aku sudah memberi pelajaran pada Xie Zilan? Bagaimana aku pantas dipanggil Paman Leng? Leng Xing'an merasakan perasaan hangat di hatinya dan dia terbatuk kering, mungkin dia ketakutan. Tidak. Leng Xing'an, kau bajingan tua, diam. Leng Linger akhirnya berbicara dan dia memelototi Leng Xing'an dengan tajam. Sungguh lelucon. Kamu hanya menyebarkan rumor tentangku. Rub Leng Xing'an terkena panah di dada, seluruh tubuhnya berubah menjadi hitam dan putih dan dia menundukkan kepalanya. Istri aku sudah bilang aku tidak suka pesta seperti ini. Guyan tersenyum bahagia dan mengulurkan tangannya untuk menggosok kepala Leng Linger dengan kuat. Benar-benar brengsek, bagaimana kau bisa berbicara seperti itu ke anak nakal sepertimu, harus diberi pelajaran. Yang terakhir tidak tahan lagi dengan gesekan itu, dia meraih pergelangan tangan Guyan yang menutupi kepalanya dengan kedua tangan. Kemudian mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke arah Guyan. Tetapi melihat ekspresi bingung orang lain, wajahnya memerah lagi. Dia menarik napas dalam-dalam dan melepaskan tangan Guyan. Kemudian dia menutupi wajahnya dan berteriak, ini sangat menjengkelkan. Kenapa Sampah Guni datang ke sini? Bukankah sudah cukup baik bagiku untuk datang dan menyelamatkanmu? Guyan tidak bisa berkata-kata. Iblis betina kecil ini memang sulit untuk disenangkan. Dan tepat ketika aku tidak bisa berkata-kata, detik berikutnya. Selamat malam Guyan. Sebuah suara familiar terdengar. Bab 82, insiden perjamuan bertemu Xiaolin lagi. Mendengar suara itu, Guyan menoleh untuk melihat. Shen Wan'er menghampiri dengan senyum di wajahnya. Dia mengenakan gaun elegan dengan rambut diikat di belakang kepalanya, yang membuatnya terlihat semakin mempesona. Leng Linger juga mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Shen Wan'er, dia langsung merasa seolah-olah dia sedang menghadapi musuh yang tangguh. Aku sedikit bingung Shen Wan'er, apa yang dia lakukan di sini? Guyan secara alami bingung mengapa pihak lain datang ke sini. Bukankah dia memutuskan hubungan dengannya sejak lama? Namun karena dia adalah seorang pemuda yang baik hati, dia tersenyum dan menyapanya. Selamat malam Tuan Shen. Tuan Shen. Shen Wan'er merasakan sakit di hatinya. Kamu selalu memanggilku sayang sebelumnya. Namun tujuannya bukan untuk berbaikan, dia hanya ingin mengklarifikasi beberapa hal. Ngomong-ngomong, gunakan ilusi mengobrol dengan Guyan untuk mendapatkan beberapa mitra. Meskipun dia sangat tidak rela, Shen Wan'er menemukan bahwa setelah Guyan pergi, dia berulang kali menemui rintangan di dunia bisnis. Selamat malam, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Karena kamu tidak pernah suka datang ke acara seperti ini sebelumnya. Guyan tidak bisa menyangkalnya. Dia mengusap kepala Leng Linger dengan senyum tak berdaya dan berkata kepada Shen Wan'er. Aku tidak menyukainya, tapi siapa suruh kakak iparku ada di sini? Untungnya aku datang pada waktu yang tepat, jika tidak aku akan diganggu. Adik ipar perempuan. Shen Wan'er merasakan sakit di hatinya meskipun dia sudah menduganya sejak lama. Tetapi ketika dia mendengar Guyan mengatakannya sendiri, dia masih tidak bisa menerimanya dan bahkan wajahnya menjadi pucat. Dia menatap Leng Linger. Wajah orang lain memerah seolah dia sangat bersemangat karena Guyan mengumumkan ini di depan umum. Shen Wan'er mengepalkan tinjunya dan menyapa Leng Linger. Halo Sister Linger, jadi saudara perempuanmu adalah pacar Guyan. Leng Linger kembali sadar, dia dengan cepat berdiri dan memeluk lengan Guyan sambil menatap Shen Wan'er dengan waspada. Tidak itu benar. Saya menyarankan Anda untuk tidak memiliki delusi lagi tentang rekonsiliasi dengan saudara ipar saya. Meskipun sangat halus, Guyan masih melihat bahwa mulut Shen Wan'er bergerak-gerak tanpa sadar. TSK dia benar-benar iblis kecil yang berjiwa bebas. Guyan tersenyum ringan dan mengetuk kepala Leng Linger. Linger, berhenti bercanda. Pria mana yang tidak bisa menemukan wanita kuat seperti Nona Shen? Aku percaya dia tidak akan fokus pada masa lalu. Leng Linger menutupi kepalanya dan memelototi Guyan dengan ketidakpuasan. Kau benar-benar bajingan. Aku membantumu menghadapi wanita bau itu dan kau masih membelanya. Shen Wan'er tertawa kering setelah mendapatkan jawaban akurat. Sejujurnya sendi terasa sedikit hampa di dalam. Itu adalah jenis perasaan bahwa semua kerja keras selama bertahun-tahun tampaknya sia-sia. Shen Wan'er masih belum menyerah. Dia menatap Guyan dan bertanya, apakah kamu benar-benar bersama? Kata-kata itu belum selesai diucapkan. Guyan mengangguk. Leng Qingqiu adalah kekasihku dan satu-satunya cinta dalam hidupku. Leng Linger langsung bahagia. Shen Wan'er merasa hampa di dalam. Dia memaksakan senyum dan berkata, baiklah, sekarang kau sudah mengerti. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Leng Linger mengangguk berulang kali sambil berpikir dalam hatinya, kamu harus segera pergi. Detik berikutnya. Guyan. Sebuah suara yang terkejut dan terkejut sampai-sampai terkejut tak terkira datang. Guyan melihat ke sana dan Shen Wan'er juga melihat ke sana. Xiaolin menatap Guyan dengan tidak percaya, mengapa kamu ada di sini? Guyan sudah memperhatikan orang lain itu, tetapi dia hanya berpura-pura baru melihatnya sekarang. Dan bertanya dengan terkejut, Xiaolin, seharusnya aku yang bertanya padamu. Kamu bukan. Dia berhenti berbicara dengan tepat. Ekspresi Xiaolin juga menjadi agak tidak wajar dan merasa bersalah. Shen Wan'er tercengang ketika melihat adegan ini. Kalian berdua saling mengenal? Dan pada saat ini, Saudari Linger. Sebuah suara riang terdengar. Leng Linger melihat ke atas, dan ketika dia melihat Bai Qionglan yang berpakaian cantik, dia terkejut.
Qionglan, mengapa kamu berpakaian aneh? Hei, aku yang seharusnya mengatakan itu. Sudut mulut Bai Qionglan berkedut. Mengikuti mereka adalah pria tentara putih yang memakai kacamata dan tersenyum. Dia berjalan ke arah Gu Yan dan mengulurkan tangannya. Halo, nama saya Bai Jun. Saya dengar kamu menyelamatkan adikku. Ketika dia mengatakan ini, dia memperhatikan ekspresi tidak wajar Xiaolin. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga bahwa dia akan bertemu Xiaolin di sini. Gu Yan memandang Bai Jun, dan informasi pihak lain muncul di benaknya. Seorang pria kuat tingkat matahari di Departemen Prajurit Kuno dengan kekuatan seorang Grandmaster awal. Dia adalah seorang pejuang berbakat dari fraksi perdamaian di departemen dan juga menjadi saudara protagonis Xiaolin dalam plot. Tapi sepertinya tidak seperti itu sekarang memikirkan hal ini, Gu Yan mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Ini hanya sepotong kue lagi pula kakak ipar saya juga ada di sana. Bai Jun tersenyum dan melepaskan tangannya meskipun aku sangat ingin mengenalmu lebih baik tetapi sebelum itu. Dia menatap Shen Wan'er dengan ekspresi dingin dan yang terakhir merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya karena ditatap. Xiaolin merasakan ini dan segera berdiri di depan Shen Wan'er. Apa yang ingin kamu lakukan? Shen Wan'er merasa hangat di hatinya ketika dia melihat Xiaolin berdiri di depannya tanpa ragu tetapi dia tidak menunjukkannya. Bai Jun tidak berubah sama sekali. Sebaliknya, dia menatap Shen Wan'er dan berkata, Shen Tian adalah saudaramu. Iya, lalu kenapa? Shen Wan'er sepertinya memikirkan sesuatu hatinya mulai panik dan dia mengingatnya. Dahulu kala dia bertemu Gu Yan dan saudara laki-lakinya serta Leng Ling'er dan sekelompok gadis di kotak KTV. Dikombinasikan dengan apa yang dikatakan Bai Jungu Yan menyelamatkan saudara perempuannya. Ngomong-ngomong soal saudara perempuan, dia sepertinya memiliki kesan tentang orang bernama Qionglan ini. Tidak mungkin ini kebetulan kan? Betul sekali. Bai Jun mengangguk, meskipun orang yang menindas adiknya bukanlah Shen Wan'er, melainkan adik laki-laki pihak lain. Maka, dia tentu saja tidak akan memandang pihak lain dengan baik. Dia juga kehilangan kesan baiknya terhadap Xiaolin yang berdiri di depan Shen Wan'er. Dia langsung berkata dengan suara dingin, Xiaolin, saya menyarankan Anda untuk tidak memimpikannya pertunangan verbal itu. Adikku ada di sini, dan sebagai kakaknya, aku akan mengatakan yang sebenarnya kepadamu. Jangan pernah berpikir tentang adikku. Dia melirik Shen Wan'er yang tampak sedikit bingung dan berkata, awasi adikmu. Jangan biarkan dia mendapat masalah dan tertangkap olehku. Kata-kata itu jatuh. Bai Qionglan yang masih bermain dengan Leng Ling'er tertegun. Dia menatap Xiaolin yang berdiri di depan Shen Wan'er. Apakah ini Xiaolin? Rasa jijik tiba-tiba muncul di matanya. Pihak lain benar-benar berdiri di depan saudara perempuan orang yang menindas kita sebelumnya. Orang jahat. Ini adalah penilaian Bai Qionglan terhadap pihak lain. Xiaolin juga bereaksi sebelum dia turun gunung. Tuannya memberitahunya bahwa dia telah menemukan lamaran pernikahan untuknya. Dan separuh dari giok Raja Naga juga berada dalam kepemilikan tunangan keluarga Bai. Karena itu, Xiaolin menatap Bai Qionglan yang menatapnya dengan jijik. Dia adalah tunanganku. Yang paling penting adalah setengah dari giok Raja Naga ada di pihak lawan. Untuk sesaat, tatapan Xiaolin terhadap Bai Qionglan menjadi jauh lebih panas. Hei, meskipun dalam buku aslinya Xiaolin memang seorang pejantan yang jatuh cinta pada setiap wanita yang dilihatnya. Tapi tolong jangan tunjukkan di depan Shen Wan'er. Mulut Gu Yan berkedut tetapi dia menatap Bai Jun dengan minat dan tatapan pihak lain ke arah Xiaolin tampak menjadi lebih tidak ramah. Benar-benar menantikan apa yang terjadi selanjutnya. Dan tepat ketika aku memikirkan ini. Ekspresi Bai Jun dan Xiaolin berubah pada saat yang sama dan mereka melihat ke satu sisi. Aku melihat dua sosok berjalan ke arahku. Gu Yan menoleh dan matanya tertuju, kenapa mereka ada di sini. Apakah mereka sengaja? Wah, tampan. Bai Lian melihat pria tampan berkacamata Bai Juna dengan sikap pantang. Sekarang bukan waktunya untuk melihat pria tampan. Dia meraih pakaian Murongci dengan erat dan mencoba menyeretnya pergi. Pada saat yang sama, dia diseret oleh pihak lain dan datang ke Gu Yan dan yang lainnya. Dengan tak berdaya, dia menunjukkan kepada Gu Yan apa yang menurutnya senyuman terindah. Selamat malam adik kecil, kita bertemu lagi. Leng Ling'er tiba-tiba menjadi waspada. Leng Qingqiu juga tiba-tiba menjadi waspada. Gu Yan mengangguk lalu bertanya dengan sedikit kebingungan, ada apa? Leng Ling'er menghela napas lega. Leng Qingqiu juga menghela napas lega. Bai Jun dan Xiaolin menatap Murongci, tubuh mereka tanpa sadar menegang. Dalam persepsi mereka, orang ini sangat berbahaya. Aku hanya menjawab dengan hem. Bai Lian tersenyum di permukaan tetapi sebenarnya dia mengutuk dalam hatinya tepat ketika dia akan berbicara. Murongci di samping mengambil langkah maju dan menatap Gu Yan. Bau aneh menghantam wajahku. Mata Bai Jun berubah dan dia segera mengepalkan tinjunya. Xiaolin juga menunjukkan postur siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Gu Yan menatap Murongci yang menatapnya dengan bingung. Hei, aku tidak ingat memprovokasi orang ini. Apa yang terjadi pada kalian semua? Leng Ling'er dan yang lainnya tampak bingung. Mengapa suasananya tampak menjadi begitu aneh? Sisi lainnya, Leng Qingqiu di sudut juga merasakan situasi ini. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Murongci, tetapi untuk mencegah kecelakaan, dia segera berkata kepada Mei Sui, hentikan Murongci.
Yang terakhir mengangguk dan hendak pergi. Detik berikutnya, Murongchi mengulurkan tangannya ke arah Gu Yan dan berkata dengan tenang, "Saya Murongchi." Ini normal. Gu Yan juga mengulurkan tangannya. "Halo, saya Gu Yan." Segera setelah itu saat Bai Jun dan yang lainnya menahan napas dan berpikir bahwa pihak lain akan mengambil tindakan. Murongchi menarik napas dalam-dalam dengan cepat menarik tangannya dan kemudian lari. "Hei, tunggu aku." Bai Lian berteriak buru-buru setelah melihat ini lalu tertawa kerik. Meninggalkan semua orang kebingungan. Apa? Gu Yan tampak bingung. Namun Bai Jun dan Xiao Lin saling memandang dan keringat dingin keluar di punggung mereka. Orang ini sangat kuat. Bab 83 prajurit alami yang mampu membangkitkan diri sendiri. Aura berbahaya Murongchi langsung membuat Bai Jun dan Xiao Lin tegang. Melihat Murongchi dan Bai Lian yang pergi dengan cepat, mata Bai Jun menjadi serius. Perjamuan kecil seperti itu ternyata dipenuhi dengan bakat-bakat tersembunyi. Apakah ada prajurit sekuat itu di dunia ini? Ini memang istana Hades. Xiao Lin menghela napas lega. Jika di masa lalu, dia tidak akan menganggap orang lain begitu serius. Lagi pula, dia bukan hanya seorang jenius, dia juga memiliki restu dari Raja Naga Jade. Tidak akan lama sebelum dia melampaui pihak lain. Namun sekarang ketergantungan terpentingnya untuk meningkatkan kecepatan kultivasinya telah hilang. Meskipun kecepatan latihannya masih lebih cepat daripada prajurit biasa, itu jauh berbeda dari masa lalu. Jadi Xiao Lin menatap Bai Qionglan dengan mata berapi-api lagi. Dia bisa merasakan bahwa orang lain itu memiliki asal yang sama dengan giok Raja Naganya. Dengan kata lain setengah bagian dari giok Raja Naga itu memang ada pada pihak lain. Selain itu dia juga merasakan bahwa Bai Qionglan tidak memiliki aura kultivasi. Dengan kata lain, efek terbesar dari giok Raja Naga ini sama sekali tidak berguna baginya. Bai Qionglan juga merasakan tatapan Xiao Lin. Dia mengerutkan kening dengan ekspresi sangat jijik di matanya. Bai Jun juga memperhatikan ini. Ekspresinya berubah dingin dan dia menghalangi pandangan Xiao Lin terhadap Bai Qionglan. "Xiao Lin, aku memperingatkanmu, jangan melakukan hal yang aneh pada adikku." Xiao Lin juga menyadari bahwa dia terlalu bersemangat, jadi dia dengan cepat menarik kembali pandangannya dan meminta maaf. Maaf. Dia tidak bisa begitu saja mengatakan di sini bahwa Bai Qionglan memiliki apa yang dia... Lagi pula, Bai Jun mampu berlatih. Akan sangat mengerikan jika pihak lain tahu bahwa giok Raja Naga dapat mempercepat latihan dan mengambilnya. Dia tidak mampu kehilangan keping giok Raja Naga lagi. Bagaimanapun, semua guru memberitahunya sebelum dia turun gunung. "Liner, kaulah kunci untuk menyelamatkan dunia. Pergilah mencari separuh lainnya dari giok Raja Naga dan satukan istana Raja Naga. Menemukan mereka dapat membantumu mengendalikan kekuatan tubuhmu. Liner Yu, kamu adalah anak takdir seperti yang diramalkan. Guru-gurumu percaya bahwa kamu akan berhasil." "Master." Xiao Lin mengingat ajaran gurunya dalam benaknya. Dia tidak boleh mengecewakan pihak lain. Giok Raja Naga harus menjadi miliknya. Karena Xiao Lin membelakangi Shen Wan'er, dia tidak melihat ekspresi di mata Xiao Lin ketika dia melihat Bai Qionglan. Dia hanya merasa bahwa suasana saat ini menjadi semakin aneh sehingga dia melihat Gu Yan dan berkata, "Kalau begitu Gu Yan, aku pergi duluan." Kalian mengobrol. Setelah mengatakan itu, dia pergi tanpa menunggu jawaban Gu Yan. Dia takut tentara putih akan menyerangnya karena marah di tempat ini. Melihat ini, Xiao Lin bergegas menghampiri. Setelah Shen Wan'er dan Xiao Lin pergi, suasana di pihak Gu Yan sedikit mereda. Gu Yan masih sedikit bingung. Dia tidak mengerti mengapa Murongchi yang sepertinya tidak memiliki emosi sama sekali dalam novel aslinya tiba-tiba mendatanginya. Namun, betapapun anehnya, itu tidak dapat disangkal. Kekuatan lawan juga yang terkuat dalam organisasi dan dia juga jenderal yang paling setia dan stabil. Tiba-tiba Gu Yan memikirkan sesuatu. Hatinya tenggelam saat Bai Lian muncul sendirian di perjamuan. Kemungkinan besar karena pihak lain telah mempesona pria lain sehingga mereka mengikutinya untuk makan gratis. Tetapi jika Murongchi juga ada di sini, situasinya akan berbeda. Setiap kali Murongchi diperintahkan, itu berarti Leng Qingqiu telah mengeluarkan perintah yang sangat penting. Ini adalah instruksi yang tidak boleh gagal. Dengan kata lain, Gu Yan melirik secara implisit ke semua orang yang hadir di perjamuan itu. Banyak anggota organisasi malam telah bercampur di sini. Beberapa menyamar sebagai pelayan sementara yang lain menyamar sebagai anak-anak keluarga besar seperti Bai Lian dan lainnya. Apa tujuan mereka? Sama seperti di novel aslinya. Untuk mengendalikan istana Hades. Gu Yan merasakan sedikit sakit kepala di hatinya. Awalnya dia berpikir bahwa Leng Qingqiu tidak akan dapat melakukan hal yang sama seperti di buku aslinya sampai penglihatannya pulih. Namun sekarang tampaknya bukan itu masalah. Ini semua adalah kesalahan penulis aslinya. Deskripsi plot karakter dan latar belakang cerita penjahat terlalu sedikit. Seringkali ketika membaca buku misalnya di balik penjahat kecil ini ada bayangan Leng Qingqiu, jadi bagaimana Leng Qingqiu mengendalikan pihak lain. Maaf, itu tidak tertulis di dalam buku jadi pembaca hanya bisa menebak. Sebagai akibatnya terlepas dari informasi Dacia dia tidak tahu bagaimana Leng Qingqiu mengendalikan istana Hades di novel aslinya. Dan mengapa dia harus terus-menerus mengendalikan satu kekuatan demi kekuatan lain untuk menghadapi para protagonis.
Alasan untuk berurusan dengan Xiaolin mungkin karena Xiaolin membunuh Leng Ling'er, tetapi bagaimana dengan yang lain? Anda tahu, di novel aslinya, banyak selir Xiaolin diserang oleh pasukan Leng Qingqiu sebelum mereka bertemu Xiaolin. Sialan kau penulis anjing demi menghemat usaha, dia tidak menggambarkan atau melengkapi karakter penjahat. CKT pikirkan tentang itu pikirkan lagi. Pasti ada beberapa faktor kunci. Sepertinya Guyan hendak memikirkan sesuatu. Guyan, apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan tentara? Tentara putih menghampiri dengan senyum di wajahnya. Karena Shen Wan'er dan yang lainnya telah pergi, dia secara alami tidak perlu berpura-pura dalam suasana hati yang buruk. Bergabung dengan tentara. Guyan tertegun dan berhenti berpikir. Dia menatap ekspresi tersenyum Bai Jun. Dia segera mengerti bahwa ketika pihak lain berbicara tentang bergabung dengan tentara, kemungkinan besar mereka ingin dia bergabung dengan Departemen Prajurit. Apakah kekuatan yang baru saja saya tunjukkan membuat pihak lain berpikir bahwa saya adalah seorang prajurit? Saya hampir menolak, tetapi Guyan sepertinya memikirkan sesuatu, jadi dia tidak menolak atau setuju, tetapi hanya berkata dengan samar. Bergabung dengan tentara, saya akan memikirkan. Leng Ling'er terkejut ketika mendengar ini. Sekarang Guyan pergi ke tentara, tidak akan ada pria yang tersisa di keluarga. Tidak kakak ipar, kamu tidak bisa pergi ke tentara. Apa yang akan terjadi pada adikku dan aku jika kamu pergi? Leng Ling'er berteriak seketika dan kemudian dia memelototi Bai Jun. Hei, kamu, cowok berkacamata mata ikan, kenapa kamu memberi ipar laki-lakiku ide yang buruk? Kakak Ling'er, saudaraku memang orang yang jahat. Setiap kali dia kembali, dia akan membawa seseorang kembali untuk bertugas di tentara. Yang lain menolak, tetapi dia tetap bersikeras menyeret orang pergi. Saat ini, Bai Qionglan juga memeluk lengan Leng Ling'er dan mengkhianati kakaknya. Mulut Bai Jun berkedut. Orang ini jelas meneriakkan sesuatu tadi. Aku paling sayang kakakku. Oh, dia masih imut ketika masih kecil. Namun, jarang bertemu seseorang yang Anda sukai ketika Anda pergi keluar. Dia tidak ingin menyerah jadi dia berkata kepada Guyan, mari kita bicara sebentar. Guyan mengangguk setelah mendengar ini. Oke. Tiba di sudut perjamuan. Bai Jun langsung ke intinya. Guyan, kamu tahu bahwa selain orang biasa, ada juga jenis keberadaan yang disebut prajurit di dunia ini. Dia punya alasan sendiri untuk mengatakan ini secara langsung bagaimanapun, dia percaya bahwa keluarga Gu adalah keluarga teratas. Guyan putra tunggal telah diberitahu bahwa ada pejuang di dunia ini atau lebih tepatnya dia telah mempelajari beberapa informasi tentang pejuang. Tentu saja Bai Jun salah karena Guyan dalam buku aslinya memang terlindungi dengan baik. Jadi dia tidak mengetahui informasi yang relevan tentang para pejuang. Ini juga mengakibatkan Guyan menjadi orang yang tidak berguna tanpa kultivasi sampai kematiannya. Aku tahu, tapi apa hubungannya ini denganmu merekrutku ke dalam tentara? Guyan tersenyum sedikit, kamu tidak akan mengatakan apapun selanjutnya? Melihat bahwa aku seorang yang berbakat dalam seni bela diri, kamu ingin menarikku ke departemen seni bela diri milikmu, kan? Bai Jun menunjukkan sedikit rasa malu di wajahnya ketika mendengar ini. Dia benar-benar ingin mengatakan itu. Melihat bahwa Guyan tahu segalanya, dia berhenti berpura-pura menjadi begitu misterius dan melanjutkan. Persis seperti yang kamu pikirkan. Ketika kamu memberi pelajaran pada Xie Zilan sebelumnya, kamu seharusnya menemukan bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan kekuatanmu sendiri, kan? Guyan memikirkannya, lalu menjawab, aku juga berolahraga di hari kerja. Bai Jun. Jelas, kau tidak bisa memecahkan marmer hanya dengan berolahraga. Apakah kamu pikir kamu adalah pria berotot? Bai Jun hampir bersumpah. Dia menarik napas dalam-dalam, mendorong kacamatanya ke atas, dan berkata sambil tersenyum, hahaha, ini tidak ada hubungannya dengan kebugaranmu. Sangat mungkin ki sejati telah terbangun di tubuhmu. Membangkitkan ki sejati. Guyan pura-pura bingung. Melihat ini, Bai Jun dengan sabar menjelaskan ini adalah fenomena yang telah ditemukan oleh Departemen Prajurit kuno kita dalam beberapa dekade terakhir. Atau kesimpulan yang telah kita capai. Dahulu kala kita selalu percaya bahwa jika kita ingin menjadi prajurit, kami harus mempelajari buku-buku kuno yang ditinggalkan oleh leluhur kami selangkah demi selangkah untuk mengembangkan ki sejati. Namun dalam beberapa dekade terakhir, gagasan ini telah dibatalkan karena. Pada titik ini, nada bicara Bai Jun menjadi sedikit bersemangat. Dia menatap Guyan dan berkata kami telah menemukan bahwa beberapa orang biasa dalam keadaan tertentu dapat membangkitkan truk ki dalam tubuh mereka sendiri. Sehingga menjadi seorang pejuang alami salah satu tugas utama departemen kami saat ini adalah menemukan para pejuang alami yang telah membangkitkan truk ki mereka sendiri dan membawa mereka kembali ke departemen untuk pelatihan. Menjadi pahlawan yang menjaga stabilitas sosial. Ketika Guyan mendengar ini, dia mengangguk. Jadi, saya adalah apa yang Anda sebut pejuang alami murni. Bab 84 Halo, pernahkah kita bertemu di suatu tempat sebelumnya? Melihat bahwa Guyan bersedia, mata Bai Jun berbinar dan dia berkata sambil tersenyum, ya, bagus sekali kamu bisa mengerti. Jadi apakah kamu setuju untuk bergabung dengan kami? Dia menatap Guyan dengan penuh harap. Yang terakhir berpikir keras. Departemen prajurit ada banyak faksi di dalamnya dan itu sangat penting dalam plot karya aslinya. Lebih penting lagi ada keberadaan khusus di dalamnya. Setelah memikirkannya Guyan masih memberikan jawaban yang tidak jelas. Saya belum memikirkannya, bagaimanapun, seperti yang bisa kamu lihat. Guyan tersenyum pada seorang anak yang sedari tadi melihat ke sini dan berkata aku akan segera menikah jadi aku harus fokus pada keluargaku. Menikah. Bai Jun mengikuti tatapan Guyan dan tiba-tiba dia merasa sedikit linglung. Putri sulung dari keluarga Leng, Leng Qingqiu.
Sungguh tak terduga bahwa kedua keluarga ini bisa bersama. Bai Jun tersenyum dan menunjukkan pengertiannya. Baiklah, Anda selalu diterima di sini. Anda dapat menghubungi saya jika Anda mau. Bai Jun mengeluarkan ponselnya, membuka VX, dan berkata kepada Gu Yan sambil tersenyum. Tambahkan saya sebagai teman agar kita bisa tetap berhubungan. Bagus. Kembali ke Leng Lingel. Kakak ipar apa maksudmu? Apakah kamu benar-benar ingin bergabung dengan tentara? Leng Linger menatap Gu Yan dengan gugup karena takut dia akan mengangguk. Gu Yan menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini dan berkata dengan bercanda, tidak, aku punya adik perempuan yang cantik sepertimu di sini bersama kakak iparmu. Aku tidak tega untuk pergi. Leng Linger melihat Gu Yan memuji saudara perempuannya seolah-olah dia memuji dirinya sendiri. Dia tertawa bahagia dan merasa jauh lebih santai, hehe. Aku tahu kau tidak tega meninggalkan kami, Pari Bro. Bai Jun melihat pemandangan ini dan tersenyum penuh arti keluarga. Dia memandang Bai Qionglan yang berdiri di sampingnya dengan iri di matanya dan menghela nafas dalam hatinya. Sejak ibuku meninggal, tidak hanya ayahku tetapi juga adik perempuanku telah banyak berubah. Namun justru karena inilah tentara putih mengepalkan tinju mereka. Saya pasti akan melindungi keluarga saya dan kemudian menemukan prajurit jahat yang membunuh ibu saya. Dan tepat pada saat ini, lampu-lampu di aula perjamuan mulai berubah dan berkedip dan lampu-lampu di seluruh tempat mulai redup. Saat musik berubah, berkas cahaya berkumpul di panggung aula perjamuan. Seorang wanita elegan dan berpakaian rapi berjalan dengan mikrofon di tangannya dan menguji suara. Semua orang juga bereaksi. Apakah ini akan segera dimulai? Apakah Ketua Yan akan muncul? Saya sangat menantikannya. Terakhir kali saya melihat Ketua Yan, konon penerus berikutnya akan diumumkan tetapi saya tidak tahu apakah itu benar. Gu Yan juga melihat ke atas dan ada sedikit makna yang tidak dapat dijelaskan di matanya. Awalnya menurut pemikirannya, Yan Huang seharusnya mati kemudian Long Zaitian akan berhasil menduduki Istana Yama. Dan kemudian dia akan mengendalikan Istana Yama. Tapi sekarang sepertinya ini jelas bukan masalahnya. Sepertinya perkembangan saat ini akan menjadi sama seperti di buku aslinya. Aku hanya tidak tahu bagaimana King Qiu akan melakukannya. Oh, ngomong-ngomong soal King Qiu, apakah King Qiu juga akan hadir di perjamuan ini? Ketika Gu Yan memikirkan ini, dia merasakan perasaan gembira yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa bahagia ketika dia berpikir bahwa King Qiu mungkin ada di sini juga. Dia akan merasa sangat bahagia. Jadi, dia melihat sekeliling berharap menemukan orang lain. Pada saat ini pembawa acara perjamuan juga memulai kata sambutannya. Selamat malam semuanya. Saya adalah pembawa acara perjamuan ini. Anda bisa memanggil saya Xiao Hong. Pertama-tama, terima kasih telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda untuk hadir. Leng Linger sedang duduk di kursi perjamuan dengan Bai Qionglan memegang lengannya. Saat mereka mendengarkan, mereka merasa bosan. Yang pertama mengeluh. Mengapa template pidato wanita ini persis sama dengan apa yang dikatakan kepala sekolah kita pada upacara pembukaan? Apakah mereka mempekerjakan seseorang untuk menulis naskahnya? Bai Qionglan tersenyum setelah mendengar ini dan berkata mungkin itu disediakan oleh studio. Bai Jun mendengarkan dengan tenang bahwa Raja Istana Neraka akan segera berganti pemilik. Mungkinkah pria yang dikenal sebagai Raja Neraka pada akhirnya tidak mampu menahan erosi waktu? Belum tentu rumor mengatakan bahwa dia terluka dalam pertempuran itu. Bai Jun melirik Leng Linger dengan sedikit rasa kasihan di matanya. Kasihan anak itu mengalami kejadian itu sejak dia masih muda dan aku tidak tahu apakah Gu Yan tahu tentang itu. Namun dia ingat bahwa keluarga Gu tidak berpartisipasi dalam perang genosida untuk melenyapkan sekte jahat. Sambil berpikir, Gu Yan Bai Jun melihat ke kiri dan ke kanan. Dia tertegun sejenak dan hanya melihat tempat Gu Yan berdiri semula sekarang kosong. Di mana Gu Yan? Di sisi Leng Qingqiu, Mei Sui memperhatikan pembawa acara muncul di atas panggung dan lampu padam. Dia juga mengerti bahwa sekarang adalah malam yang gelap dan inilah saatnya mereka bertindak. Jadi dia berkata kepada Leng Qingqiu di sampingnya, Guru, kita bisa memulai aksinya sekarang. Masih ada waktu sebelum penguasa Istana Hades naik panggung. Periode waktu ketika semua orang menyaksikan pidato adalah waktu terbaik bagi kita untuk bertindak. Mendengar ini, Leng Qingqiu mengangguk diam-diam. Perjamuan ini dibagi menjadi dua bagian. Akan ada beberapa pertunjukan dari para aktor dan aktris di paruh pertama hingga paruh kedua. Hanya Raja Istana Yama yang akan muncul di atas panggung. Yang harus mereka lakukan adalah mengendalikan Yan Huang sebelum dia naik ke panggung dan mengubahnya menjadi boneka organisasi Ye. Dan metodenya sangat sederhana. Leng Qingqiu membuka matanya, rune di matanya perlahan berputar, dan mata hijau gelap muncul dalam kegelapan. Memanfaatkan kekuatan mata iblis, dia menyerap esensi kehidupan orang lain dan memberikannya kembali kepada penguasa Istana Hades. Memberi kembali tidak hanya dapat memperpanjang umur orang lain tetapi juga mencapai tujuan memanipulasi orang tersebut. Ini adalah salah satu kemampuan mata ini. Ini adalah kemampuan pertukaran yang setara dan ini wajib. Bersiap untuk bertindak. Leng Qingqiu memberi perintah dengan tenang. Leng Qingqiu menyatakan keyakinan besar dalam operasi ini. Dalam kegelapan, kemampuan Mei Sui meningkat secara signifikan. Kemampuan lawan dapat menyembunyikan aura semua anggota mereka segera setelah aksi dimulai. Kemudian semua orang akan berbaur ke dalam malam dan tidak ada yang bisa menemukan mereka. Bahkan lokasi tempat dia dan Mei Sui berada saat ini disembunyikan dengan cara khusus. Tidak ada yang akan memperhatikan mereka atau bahkan mendekat ke sini. Mei Sui mengangguk. Tepat ketika dia akan memberikan perintah tuannya.
Tiba-tiba, halo, apakah kita pernah bertemu di suatu tempat? Sebuah suara mencapai telinga keduanya. Leng Qingqiu terkejut dan Mei Sue merasa itu lebih keterlaluan. Keduanya menolehkan kepala untuk, lihat saja. Guyan berjalan mendekat dan menatap Leng Qingqiu dengan rasa ingin tahu. Tidak bisakah kamu melihat kami? Mei Sue terkejut. Leng Qingqiu juga terkejut. Untuk sementara waktu, ketiga dari mereka terdiam. Bab 85 Aku adalah saudara perempuan Qingqiu, Leng Bingning. Di aula perjamuan yang remang-remang tiga orang saling menatap. Mei Sue sangat panik tunggu sebentar tapi orang ini adalah Guyan kan? Kemampuanku juga sudah diaktifkan kan? Lalu mengapa Guyan bisa melihat mereka? Dan bahkan mendekat kepada mereka? Kenapa begitu? Meskipun Leng Qingqiu tampak sangat tenang dari luar, dia sebenarnya sangat panik di dalam. Ups, kenapa Guyan melihat mereka? Seharusnya tidak seperti ini. Semuanya sudah berakhir sekarang dia benar-benar tenang, Nono. Leng Qingqiu mengepalkan tinjunya dia dan Mei Sue tidak hanya menyembunyikan aura mereka sendiri tetapi bahkan mengubah penampilan mereka. Bahkan Guyan tidak bisa mengenali mereka secara langsung. Seharusnya dikatakan bahwa dia terkejut pihak lain datang dan berbicara kepada mereka. Akan menjadi angan-angan untuk berharap bisa melihat melalui penyamaran mereka lagi. Guyan sedikit penasaran, dia awalnya ingin mencari Leng Qingqiu. Alhasil, hanya dengan sekali pandang, saya melihat dua orang berdiri di pojok yang tampak tidak pada tempatnya di antara orang-orang biasa. Jangan bicarakan Mei Sue untuk saat ini. Alasan utamanya adalah wanita yang mengenakan topi kerudung itu memberinya perasaan deja vu. Saat aku semakin dekat perasaan familiar ini menjadi semakin kuat. Merasakan tatapan curiga Guyan Leng Qingqiu menjadi tenang. Tenang penampilanmu telah berubah dan suaramu juga bisa diubah. Saat ini berhati-hatilah untuk tidak melakukan apapun yang akan membuat Guyan melihat petunjuknya. Kemudian Leng Qingqiu membuka mulutnya dan suaranya berubah menjadi suara yang menawan seolah-olah dia beberapa tahun lebih tua dari Leng Qingqiu sendiri. Dia memandang Guyan dengan tatapan yang agak tertarik di matanya. Seolah-olah bertanya-tanya anggota keluarga mana anak ini yang berlari ke sini tanpa tahu apa yang baik untuknya. Adik kecil, jika Anda mengatakan itu, bisakah saya berpikir Anda sedang menggoda saya? Begitu suara menggoda Leng Qingqiu keluar, Mei Sue terkejut. Apakah ini nada yang akan digunakan oleh majikan? Leng Qingqiu merasa sangat malu. Sialan aku harus melakukan ini untuk menutupi identitasku. Bagaimanapun aku sudah melakukan hal semacam itu dengan Guyan di depan Mei Sue. Jadi tidak masalah. Guyan sedikit tertegun setelah mendengar ini. Dia menatap wanita di depannya yang mengenakan kerudung hitam dan wajahnya tidak bisa dilihat dengan jelas dan tampak ragu untuk berbicara. Ini sangat aneh. Meskipun suaranya salah, dia terlihat jauh lebih tua dari Qingqiu. Tapi kenapa masih terasa begitu familiar? Terutama saat pihak lain mulai berbicara, rasanya semakin familiar. Lebih penting lagi, aku bahkan tidak bisa berpikir untuk berpura-pura bersikap baik padanya. Memikirkannya, Guyan menggelengkan kepalanya, batuk ringan, dan berkata no, itu hanya karena sosokmu sangat mirip dengan kekasihku. Jadi aku tidak bisa menahan diri untuk tidak datang, berpikir dia juga ada di pesta ini. Leng Qingqiu bertanya, meskipun Guyan sepertinya tidak menemukan identitas aslinya. Mengapa aku merasa sangat tidak nyaman ketika mendengar dia mengatakan itu? Oh ya, itu perasaan itu. Aku tahu bahwa orang yang sedang didekati Guyan adalah aku. Tapi aku juga tahu bahwa orang yang sedang dia ajak bicara tidak terlihat seperti aku, jadi aku merasa sangat marah. Guyan melihat wanita anggun di depannya mengubah temperamennya. Sudut mulutnya sedikit terangkat dia terkekeh. Dan suara elegan keluar adik kecil apakah kamu tahu bahwa cara mengobrolmu sudah ketinggalan zaman? Saat dia mengatakan itu dia mengulurkan tangannya dan mencubit dagu Guyan menggodanya naik turun beberapa saat sebelum mengangguk. Nadanya mengungkapkan penyesalan sayang sekali meskipun kamu terlihat bagus. Tapi adikku tidak menyukai pria sembrono sepertimu. Setelah itu, dia melepaskan tangannya, menatap Guyan. Dan berkata dengan tenang, kamu jelas punya kekasih, tetapi kamu masih menarik perhatian di mana-mana. Apakah kamu tahu bahwa ini akan membuat kekasihmu di rumah merasa sangat sedih dan sakit? Guyan tercengang ketika mendengar ini dia menatap wanita di depannya yang wajahnya tidak bisa dia lihat dengan jelas. Kemudian dia melihat wanita di sebelahnya. Mei Sue, apakah dia temanmu? Kenapa dia sangat narsis? Leng Qingqiu. Mei Sue. Leng Qingqiu menoleh dengan kaku dan melihat ke arah Mei Sue yang panik di sampingnya dan berkata Mei Sue apakah kamu mengenalnya? Apa-apa? Tidak, aku harus bertanya mengapa Guyan tidak bisa mengenaliku. Bukannya bagus kalau kamu tidak mengenaliku, tapi kenapa aku sangat tidak bahagia? Sialan, ini semua salah Guyan. Aku sangat kesal, kenapa kamu datang ke sini? Leng Qingqiu mengepalkan tinjunya dan menunggu jawaban Mei Sue. Mei Sue sudah sangat panik dan karena dia tidak menutupi wajahnya, wajar jika dia dikenali oleh Guyan. Tapi itu juga karena dia tidak pernah menyangka bahwa tempat dia dan gurunya berada akan ditemukan. Ahem, ini adalah suami Qingqiu, namanya adalah Guyan.